video edukasi lagi. Topiknya tentang wanita usia subur. Mana materi banyak banget. Mau mulai dari mana ya? Lagi ngapain, Anissa? Kelihatannya kayak serius banget. Ini loh Za, tugas bikin video edukasi. Temanya kan tentang persiapan kehamilan sama keluarga berencana. Nah aku tuh bingung nyusun alurnya, soalnya ini tuh materinya banyak banget. Sama dong, aku juga lagi belajar tentang ini. Gimana kalau misalkan kita belajar bareng-bareng sambil latihan buat edukasinya juga? Boleh sih, aku setuju. Oke, kalau begitu. Oke, kita mulai dari awal dulu kali ya. Jadi wanita usia subur atau sering disebut WUS ini adalah wanita dari usia 15 sampai 49 tahun. Betul, di usia ini sistem reproduksi wanita itu sudah matang, jadi sudah bisa hamil. Namun apabila tidak dijaga, maka akan menimbulkan beberapa risiko tertentu. Beberapa resikonya ini kayak contohnya yang paling sering itu anemia ya. Soalnya banyak banget wanita usia subur di Indonesia ini yang mengalami anemia, kekurangan zat besi. Iya, anemia ini pada umumnya dapat menyebabkan tubuh mudah HP. Apabila kalau sampai hamil dalam kondisi anemia, maka akan menyebabkan bayi yang lahir mengalami berat badan lahir rendah. Di sini juga menurut Riskesdas tahun 2018, prevalensi anemia pada wanita usia subur di Indonesia itu mencapai sekitar 48,9%. Itu artinya hampir setengah wanita usia subur itu mengalami kekurangan zat besi dong. Nah, makanya persiapan kehamilan itu cukup penting. Dimulai sejak masa WUS, bahkan meskipun belum menikah, jadi tubuh itu sudah siap dahulu untuk masuk ke dalam masa kehamilan. Gitu. Langkah pertama dalam persiapan kehamilan yaitu melakukan pengecekan kesehatan yang berupa cek kadar hemoglobin untuk mendeteksi risiko anemia dan juga cek tekanan darah serta melakukan vaksinasi tetanus toksoid yang bertujuan agar dapat terhindar dari penyakit tetanus. Nah, ini tuh penting banget ya, supaya ketika kita masuk masa kehamilan, tubuh sudah dalam keadaan siap, sehingga tidak perlu lagi menunggu hamil baru melakukan pemeriksaan. Nah, ini yang disebut dengan preconception care. Nah, persiapan kehamilan yang kedua yaitu dengan memperhatikan gizi seimbang. Wanita usia subur harus mengonsumsi makan makanan yang seimbang, yaitu dengan prinsip pedoman isi tubuh yang terdiri dari makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Selain itu, juga harus memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu harus mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian memantau berat badan, lalu melakukan aktivitas fisik selama 30 menit per hari, kemudian membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak, serta harus minum air putih sebanyak 8 gelas sehari. Wanita usia subur juga membutuhkan asupan makanan yang kaya serat, kemudian zat besi, asam folat, vitamin D, dan juga protein. Nah, contohnya makanan yang tinggi asam folat yaitu sayuran hijau, kemudian yang kaya akan zat besi adalah daging merah, selanjutnya ikan yang mengandung banyak omega 3 dan juga susu yang mengandung kaya kalsium. Nah, salah satu contohnya itu adalah sayur bayam. Sayur bayam ini mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K, kemudian asam folat, zat besi, kalium, magnesium, serta serat dan antioksidan. Nah, makanan itu pun bisa menjadi saran menu untuk ibu menyusui. Tapi kalau makan mie itu aman nggak ya? Kan mahasiswa sering banget makan mie. Terus untuk wanita usia subur itu aman nggak? Untuk konsumsi mie ini boleh ya, asalkan jangan setiap hari mengkonsumsinya, karena mie ini mengandung tinggi natrium namun rendah protein, mineral, dan juga vitamin. Nah, untuk WUS yang ingin hamil disarankan untuk mengkonsumsi makanan lain yang lebih bergizi. Berarti makan mie ini aman asal nggak berlebihan. Terus berarti dalam penyajiannya harus disertai sama sayuran, protein, terus harus makan buah juga ya? Iya, jadi untuk mie ini dikonsumsi jangan sering-sering, dan juga ketika ingin mengkonsumsinya bisa dikreasikan menggunakan protein seperti telur, kemudian sayuran, dan juga
makanan lain seperti tempe dan juga tahu yang agar kandungan gizinya lebih baik. Yang ketiga ada gaya hidup. Nah, jadi untuk wanita usia subur dianjurkan untuk selalu rutin melakukan olahraga, kemudian tidur yang cukup, jauhi rokok dan juga alkohol. Nah, selain itu, wanita usia subur juga harus bisa mengelola stres karena kesehatan mental sangat berpengaruh ketika hamil. Jadi, ya, faktor yang menentukan tidak hanya fisiknya saja, namun perlu mementingkan faktor mentalnya juga. Semisal wanita itu belum siap hamil, apa yang harus dilakuin? Nah, jadi untuk jawabannya yaitu dengan menggunakan metode keluarga berencana ya, atau yang biasa disebut dengan KB. Nah, metode ini tujuannya tidak hanya untuk menunda kehamilan, tetapi juga untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Berarti KB itu untuk mengatur ya, bukan untuk menghalangi. Iya, betul. Jadi dengan adanya KB ini diharapkan kondisi ibu bisa lebih pulih setelah kehamilan dan juga menciptakan jarak kehamilan yang ideal, yaitu minimal 2 tahun. Oh gitu. KB ini menurut Kemenkes RI memiliki beberapa manfaat, yaitu seperti mendukung penurunan angka kematian bayi, selanjutnya yaitu meningkatkan kebahagiaan keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kecukupan ASI, meningkatkan kesehatan anak, mengatur jarak kehamilan, tingkatan kesehatan ibu, dan juga untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. KB itu ada banyak kan ya? Betul, jadi metode KB itu ada 2, yaitu hormonal dan juga non-hormonal. Jadi semua itu tergantung dengan kebutuhan masing-masingnya. Jadi setiap pribadi itu bisa berbeda-beda. Tapi aku tuh pernah dengar katanya kalau KB bisa bikin mandul, itu benar nggak sih? Itu mitos ya. Untuk KB itu sebenarnya tidak membuat mandul, tetapi apabila sudah berhenti menggunakan KB maka kesuburan akan kembali normal. Oke. Jadi kalau diringkas, persiapan kehamilan itu ada 3. Yang pertama itu adalah pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, kemudian yang kedua adalah menjaga gizi seimbang, dan yang ketiga adalah memperhatikan pola hidup sehat. Kalau belum siap hamil, maka gunakanlah KB yang tepat. Ingat, KB ini bukan untuk menunda selamanya, tetapi agar anak dan ibu tetap sehat. Dengan begitu, maka keluarga akan jadi lebih sejahtera. Ternyata banyak banget ya Za, hal yang diperhatiin sama wanita usia subur. Benar banget. Jadi dengan tahu apa itu perencanaan kehamilan dan juga keluarga berencana, diharapkan bisa menjadi lebih siap lagi secara lahir dan batin, dan ini juga bukan hanya menjadi tugas semata, namun bisa menjadi bekal untuk masa mendatang. Iya nih, sekarang aku jadi lebih sadar kalau ternyata pola makan, pola gaya hidup, dan juga pengetahuan tentang KB itu penting banget untuk ibu dan generasi selanjutnya. Jadi perlu diingat ya, wanita usia subur itu sangat memiliki peran yang besar. Jadi kalau sehat maka generasi akan kuat. Wanita sehat, generasi kuat. Yuk persiapan kehamilan sejak dini dan pilih pil KB yang tepat agar keluarga bahagia.